Remino itu kelihatan mas, tunas kayak lebih kayak jalan terus itu, lebih panjang, terus bunga kayak terangsang gitu bunga. Jadi batang ini lebih kuat ya mas, daun lebih kokoh gitu, lebih tebal daunnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Gimana nih kabarnya sahabat MMT Indonesia dimanapun kalian berada? Semoga sehat selalu dan semoga dilancarkan segala urusan. Amin ya rabbal alamin. Kembali lagi bersama saya Mas Coy di channel YouTube sahabat MMT Indonesia, channel Mitra Kemajuan Petani. Nah teman-teman, seperti yang teman-teman lihat, kali ini saya sedang berada di antara tanaman kacang panjang teman-teman. Nah pada kesempatan kali ini kita akan membahas budidaya tanaman kacang panjang yang sangat dengan hasil tanaman yang sangat subur sekali ini teman-teman, baik dari pertumbuhan maupun juga hasil buah yang dihasilkan ini sangat maksimal sekali teman-teman. Dan yang perlu teman-teman ketahui, untuk budidaya kacang panjang ini tanpa penggunaan pupuk dasar sama sekali teman-teman. Walaupun tanpa penggunaan pupuk dasar, akan tetapi dengan penggunaan nutrisi-nutrisi dan juga perawatan yang beliau lakukan masih bisa menghasilkan tanaman kacang panjang yang sangat bisa pertumbuhannya itu sangat bisa maksimal. Bisa dilihat mungkin dari pertumbuhan tunas dan juga untuk daunnya sangat hijau lebar, dan juga untuk hasil dari buahnya juga bisa sangat maksimal teman-teman. Nah ingin tahu kira-kira bagaimana perawatan yang beliau lakukan? Langsung saja tanpa berlama-lama kita masuk ke sesi wawancara. Baik sahabat MMT Indonesia dimanapun kalian berada, seperti yang sudah saya katakan di awal tadi, kali ini kita akan membahas budidaya tentang kacang panjang ya teman-teman. Nah berhubung saat ini saya sudah bersama sang pemilik lahan, yang monggo Bapak bisa perkenalan diri dulu ke teman-teman di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan, nama saya Makmur dari Desa Bojong, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal. Panggilannya Bapak Makmur gitu? Makmur Pak. Jadi teman-teman, pada kesempatan kali ini alhamdulillah kita berkesempatan silaturahmi ke tempat Pak Makmur di Bojong Tegal gitu Pak nggih. Dan dengan saat ini budidaya tanaman kacang panjang gitu Pak nggih. Mungkin untuk awalan Pak, kalau untuk budidaya tanaman kacang panjang ini emang sudah sering melakukan atau gimana Pak ini Pak? Ya, kacang panjang baru pertama kali ini nanam. Oh malah baru pertama kali ini ya Pak ya? Pertama kali. Dan kalau di sini untuk apa ya, dataran tinggi atau dataran menengah Pak kalau di daerah sini? MDPL 650. Oh berarti menengah gitu Pak nggih. Menengah. Dan kalau mungkin untuk lahan Pak, untuk lahan yang jenengan gunakan ini lahan baru atau lahan bekas Pak kemarin? Lahan baru. Oh lahan baru. Iya, lahan baru. Berarti lahan baru langsung ditanami kacang panjang ini. Kacang panjang. Dan kalau untuk varietas atau benih yang digunakan ini apa Pak? Ini punya Oriental Seed, kayaknya hijau star. Hijau star. Hijau star nggih. Iya, hijau star. Jadi Pak Makmur ini baru pertama kali menanam kacang panjang ya Pak ya, dengan saat ini menanam benih dari Oriental Seed dengan varietas hijau step itu ya Pak ya. Hijau step ini sekitar, untuk populasi Pak? populasi 2.500 lah. 2.500 lubang tanam ya Pak nggih. Dan kalau untuk apa itu namanya, untuk luasan Pak ini sekitar lahan berapa Pak ini Pak? Ini sekitar lahan 1.500. 1.500. Dan kalau untuk bedengan ini Pak, mungkin untuk lebar bedengan ini berapa Pak ini Pak? Ini lebar bedengannya 120. Ini apa? Ini sekitar Parit ya? paritnya 70. Paritnya 70 emang enggak, kalau saya lihat emang agak lebar-lebar gini ya Pak ya. lebar. Mungkin ada apa ya? Karena kelanjutannya buat cabai apa nanti kan lebih mudah. Lebih memudahkan. Iya. Jadi harapannya itu setelah si kacang panjang selesai, diganti cabai dan bedengannya itu berarti tinggal siap pakai Pak ya. Iya. Terbukti ini juga udah bedengannya udah dibuat tinggi juga, dan paritnya juga agak lebar gitu nih Pak. Iya. Kalau untuk di pengolahan lahan Pak, kemarin untuk mungkin di pemupukan dasar itu yang digunakan di kacang panjang ini apa sih Pak kemarin? Sebelum tanam, seminggu sebelum tanam, saya kocor white power soil per lubang. Seminggu sebelum tanam itu tanam. Kalau di pupuk dasarnya Pak, menggunakan pupuk dasar? Saya nggak pakai pupuk dasar. Oh di lahan ini tanpa? Ini nggak pakai. Tanpa sekali Pak? Tanpa. Ini nolin pupuk dasar. Pupuk kimia ataupun kompos nggak pakai? Nggak pakai. Kok bisa Pak itu Pak? Mungkin adakah pertimbangan Pak mungkin Pak? Iya. Apa alasan Pak Makmur sendiri tidak menggunakan pupuk dasar Pak? Kemarin apa ya? Waktu ya, ngejar waktu.
Oh, jadi teman-teman sangat menarik ya untuk walaupun kalau teman-teman lihat ini tanaman kacang panjangnya ini sangat subur-subur ya Pak, tapi ada fakta lain bahwa di dasarnya pupuk dasarnya tanpa menggunakan pupuk dasar sama sekali ya Pak ya. Dasar. Baru tadi kalau saya simak tadi ada perlakuan seminggu sebelum tanam dengan Seminggu kocor. sebelum tanam kocor pakai Power Soil. Dikocor Punya pakai Power. MMT. Itu kalau boleh tahu untuk dosis berapa Pak itu Pak? Setiap kali ngocor. Saya pakai drum itu ukuran 200 liter, yang 1 kilo itu. Kilo. Yang 1 kilo nggih. 1 Iya, kilo 1 untuk kilo, trim 150. 200 liter. Oh, 1 kilo untuk 200 liter. 200 liter air ya Pak ya. Iya. Itu dikocor sebelum tanam si Sebelum kacang panjang ini. Seminggu sebelum kacang tanam ditabur gitu nggih Pak nggih. Dan kalau menurut Pak Makmur sendiri dengan penggunaan Power Soil itu yang dirasakan gimana sih Pak? Power Soil itu kan untuk memperbaiki unsur tanah yang kan banyak pupuk-pupuk yang dari dulu tuh yang mengendap di sini. Itu mungkin bisa keangkat sama Power Soil itu. Oh, jadi proses yang banyak pupuk yang mengendap, baik kimia maupun yang kompos. jadi dengan penggunaan asam umat itu diharapkan bisa membenahi tanah dan juga bisa melarutkan pupuk-pupuk yang dulunya itu sudah ada endapan di lahan ini ya Pak ya. Iya. Karena tadi juga dari dulu mungkin tanah ini ibaratnya bisa dikatakan sudah jenuh dengan penggunaan pupuk kimia juga gitu nih Pak nggih, dan bisa melarutkan. Makanya saya nggak pakai pupuk dasar. Jadi salah satu alasan dengan tanpa penggunaan pupuk dasar juga itu ya Pak ya. Power Soil aja cukup. Dan itu dengan perlakuan Power Soil itu dilakukan sebelum tanam dan juga setelah tanamnya itu tetap ada perlakuan nggak sih Pak? Ada. Susul pas pupuk pertama, kocoran pertama tetap ikut sama pupuk 16-16. Pupuk 16-16. Iya. Oh, mungkin kalau untuk jarak tanam Pak ini berapa Pak ini Pak? 50. 50 ya Pak ya. 50, Dan 50. kalau untuk satu lubang tanam diisi 1, 2. Oh, 1 dan 2 ya Pak ya. Kalau untuk ajar sendiri Pak ini Pak, tinggi berapa ini Pak? 180 aja. 180 ya. Tapi ini juga sudah sangat rimbun sekali ya Pak ya untuk tanaman kacang panjangnya. Dan tadi juga Pak, Kalau ini baru 1 kali pemupukan baru 1 kali. lahan ini Pak, Pupuk susulan ya baru 1 kali. baru 1 kali Baru pupuk 1 susulan. kali, Sampai usia berapa ini Pak saat ini? Ini udah 60. Udah 60 HST itu baru 1 kali Baru Pak. 1 kali. Itu di umur berapa Pak? Umur 25. 25. Dan kalau boleh tahu yang digunakan untuk pupuk susulan tadi apa aja Pak? Pupuk susulan pakai 16-16 sama ZA. Ukurannya kayaknya 1 banding 2 banding 1. 2 banding 1. Yang 2 16-16 1 kilo ZA terus Power Soil masuk. Yang 200 liter itu berarti 2 kilo 16-16, 1 kilo ZA, Power Soil 500 gram. Oh, jadi teman-teman untuk sampai usia 60 hari ini Pak Makmur sendiri baru 1 kali melakukan pupuk susulan ya Pak ya. Dengan ada NPK tadi ya Pak ya. NPK dan juga ada ZA dan juga ada Power Soil tadi ya Pak di usia 25 HST. Nah, mungkin ini Pak, kalau hanya dengan 1 kali pemupukan itu apakah tetap menambahkan nutrisi Pak di via spray gitu Pak? Spray ya ada spray. Kalau boleh tahu nutrisi yang digunakan apa sih Pak? Ada Premino, ada Morden, terus kayak Timex sama itu Ultradap. Oh, itu kalau boleh tahu pas usia berapa Pak? Kalau itu dari awal. Oh, dari awal. Dari umur 15 hari udah mulai. Dari usia 15 hari itu udah masuk Premino, Morden, dan juga Ultradap itu di mix Pak? Iya, di mix. Oh, jadi kalau boleh tahu untuk takaran berapa Pak itu Pak? Kalau yang Morden dan Premino itu Pak? Kalau Morden sekitar 50 mili. Mordennya 50 mili, Preminonya 50 mili. Dan itu di interval berapa hari sekali Pak kalau boleh tahu? Pertama umur 15, terus penyebaran kedua umur 30. Berarti baru nyepre 2 kali Pak untuk nutrisinya, atau sampai saat ini juga udah 45 hari Oh, berarti di usia 15, 3 kali spray. 15, 30 dan 45 ya Pak ya. Itu dengan Preminonya 50 mili, Mordennya 50 mili. Dan kalau menurut Pak Makmur sendiri dengan penggunaan Morden dan Premino itu yang dirasakan bagaimana sih Pak di tanaman? Kalau dari Premino itu kelihatan Mas, tunas kayak lebih kayak jalan terus itu Mas. Lebih panjang, terus bunga kayak terangsang gitu bunga.
Dan munculan. kalau di daun ya Pak, kalau saya mengamati daunnya itu Lebih sangat hijau. hijau ya Pak ya, sangat hijau dan juga sangat lebar-lebar ya. Jadi walaupun ini baru satu kali pemupukan susulan, tapi untuk pertumbuhan dan ya pertumbuhan lah dari baik dari daun, tunas dan juga bunganya sangat cepat sekali Pak ya, karena tadi Pak Makmur sendiri juga menambahkan nutrisi berupa Mordenfol dan juga ada Premino tadi ya Pak yang dimasukkan di usia 15, 30 dan 45 HST ya Pak ya. Dan kalau untuk di hama Pak, kalau boleh tahu Pak, untuk hama yang dihadapi sampai usia 60 HST ini apa sih Pak kemarin Pak? Kemarin ada lembing itu Pak, lembing terus banci. Saya pakai Abamectin terus pakai Reponopos satu kali. Cuman dosis kecil Mas. Berarti ada lembing sama ada panci itu yang nempel di sini nih. Oh, itu apa itu namanya? Perlakuannya bagaimana pengendaliannya Pak tadi? Ada Abamectin, pakai insek. insek ya? Iya. Insek inseknya Abamectin sama Prevonovos. Provenovos ya? Iya, Prevonovos. Itu dengan berapa kali aplikasi Pak kemarin Pak di yang Berarti udah tiga kali. Oh, berarti kalau di hama sendiri ya, untuk kendala yang dihadapi kemarin ada 2 itu ya Pak ya? Iya, 2. Lembing sama yang nempel di daun gitu ya? Daun itu. Kalau untuk kutu-kutuan gitu Pak? Ada sih cuma nggak banyak. Penyebarannya ada kayak trip itu, daunnya melipat. Kalau untuk tadi saya sempat mengamati Pak, ada mungkin ada ya. Cuma di situ nggak apa ya menyebar ya Pak ya, hanya di satu titik ya Pak ya yang ada tripnya itu. Dan kalau untuk ulat Pak, kalau biasanya ulat atau hama-hama lain itu sering menyerang nggak sih Pak? Ulat ini udah mulai muncul. Udah mulai. Nah, tadi pagi spray ini saya nyepray untuk ulat. Kalau boleh tahu yang dispraykan apa Pak tadi pagi Pak? Tadi pakai Orlando. Metomil ya Pak ya. Itu untuk ulat ya Pak ya. Dan kalau sama Mectin benzoat ya. Sama emang ini benzoat. Dan kalau saya lihat biasanya di kacang panjang itu ada yang serangga hitam-hitam itu loh Pak. Itu di sini ada nggak sih Pak? Kayak yang dinempel di apa itu tangkai kayak gitu loh Pak. Iya. Ada. Itu kalau di sini namanya banci Mas. Oh itu yang dimasuk banci itu yang itu ya Pak ya? Banci. Oh iya. Dan kalau untuk di fungi juga memasukkan fungisida nggak sih Pak? Kalau di fungisida masuk mankoseb masuk. Hanya mankoseb atau ada barang? Ada. Jadi kalau untuk mankoseb hanya menggunakan mankoseb itu ya Pak ya? Itu dimasukkan berapa interval berapa Pak kalau yang mankoseb itu? Itu barengan sama insek itu Pak? Baru 3 kali. Oh baru 3 kali itu ya Pak ya? Dan kalau ini Pak, kalau di kaitannya dengan virus Pak, kalau saya amati ini tanpa ada virus kuning ya Pak, tanpa ada bule ya Pak ya? Nggak ada bule. Sama sekali. Kalau apakah ini juga merupakan benih yang sudah emang tahan virus atau emang dari perlakuan hanya sendiri? Dari benih juga dari perlakuan. Untuk perlakuan virus pakai Premino itu buat ketahanan ini sel-sel ini biar kuat, biar kebal itu. Jadi di ketahanan virus juga Pak Makmur sendiri ada upaya untuk istilahnya membuat tanaman itu menjadi lebih sehat gitu ya, lebih kebal ya. Lebih kebal dari penyakit dan virus gitu ya Pak. Yaitu salah satunya dengan penggunaan Premino ya Pak ya. Dan kalau di usia sampai usia 60 HST ini berarti kan udah ibaratnya udah mengalami petik belum Pak kemarin Pak? Udah petik pertama kemarin dapat 25 kilo. Mungkin hari ini nih mau petik lagi. Karena udah kelihatan tuh cepat besar. Iya, dan udah 2-3 hari. Dan kalau saya lihat emang buahnya udah mulai bermunculan ya Pak ini Pak. Kalau di pembuahan sendiri biasanya ada perlakuan nggak sih Pak seperti memberikan nutrisi itu Pak? Walau buah pakai kalinet Mas. Oh pakai kalinet Pak. Iya. Itu kalau boleh tahu dimasukkan di usia berapa dan interval berapa? Usia 60 itu udah mau mulai masuk kalau kalinet. Itu dengan dosis berapa Pak? Dosis 10 mili. 10 mili untuk satu tangki ya? Itu 16 liter pakai tangki 16 Oh pakai 16 liter. Dan itu kalau menurut Pak Makmur sendiri dengan penggunaan kalinet itu yang dirasakan di tanaman kacang panjang ini gimana Pak? Jadi batang ini lebih kuat ya Mas. Daun lebih kokoh gitu, lebih tebal daunnya. Kalau dibuat sendiri gimana Pak kira-kira Pak? Buahnya nggak mudah patah Mas. Iya. Dan kalau saya lihat emang agak berisi juga ya Pak ya di buahnya ya. Iya. Dan kalau untuk di keker buahnya itu berarti lebih kencang, lebih keker gitu ya Pak ya, lebih berbobot gitu ya Pak ya. Dan kalau di pembungaan Pak, itu ada pengaruh sendiri nggak Pak?
ada bungaan Mas. Berarti bunganya emang lebih banyak ya Pak ya Banyak ini. bermunculan bunganya. Lebih bermunculan. Munculan tunas-tunas baru. Nah, jadi ini emang kalau saat ini untuk tanaman kacang panjang milik Pak Makmur emang baru di usia 60 ini baru metik satu kali ya Pak ya. Baru satu Tadi kali. juga udah dapat 25 kilo dan terbukti ini juga masih mungkin umur panennya juga masih Masih panjang. panjang lah ya Pak. Iya. Kalau dengan perawatan Betul, maksimal betul. itu kalau kacang panjang bisa sampai berapa sih Pak kira-kira? Berapa kali petikan kalau menurut Pak Makmur sendiri? Saya belum berpengalaman. Oh, belum ya, kacang ya, panjang ini. Kayak udah lama bertani tapi baru ini. Baru ini. nyoba Dan kalau tanam kacang panjang. Kalau di kacang panjang itu biasanya berapa kali petiknya itu berapa hari sekali Pak kalau Pak Makmur ini yang diterapkan di lahan ini? Biasanya 02 apa 03 Mas. 02 Karena hari ini petik berarti 2 hari kosong nggak metik. Nanti hari ketiganya petik. Oh, jadi untuk pemetikan si kacang panjang ini ada interval 2 hari ya Pak ya? Iya. Dan mungkin ini Pak, kalau untuk menurut Pak Makmur sendiri dengan penggunaan nutrisi di tanaman kacang panjang ini menurut Bapak Makmur gimana sih Pak? Seperti ada penggunaan Power Soil, Premium, Modern Fall dan juga Oh, itu Kalinet. sangat mendukung nutrisi kayak modern fall, Kalinet, terus Power Soil yang utama itu di awal. Oh, wajib ya Power Soil sebelum tanam wajib. Berarti ibaratnya kalau Pak Makmur sendiri walaupun di tanahnya juga diperbaiki dan dibuat Iya. sesehat mungkin. Iya. Nah, di atas juga dispray untuk pemberian nutrisi juga dikuati ya Pak ya. Iya, Untuk benar. penguatan di tanamannya sendiri ya Pak ya. Iya. Dari kekebalan virus dan kekebalan penyakit juga dikuati. Salah satunya dengan penggunaan ada yang namanya Modern Fall dan juga ada Premium tadi ya Pak nggih. Dan juga di pembuahannya juga memasukkan Kalinet tadi ya Pak nggih. Nah, mungkin ini Jadi Pak. faktor utama itu dalam bertanam apapun ya Mas, budidaya apapun. Itu lahan Mas, pengolahan lahan. Berarti menurut Pak Makmur sendiri kuncinya di budidaya apapun, entah itu Iya. cabai, bawang merah ataupun kacang panjang itu kuncinya Di di pengolahan lahan ya Pak ya. Salah satu mungkin upaya untuk melakukan apa ya pembenahan tanah, mungkin pembenahan Pembenahan lahan atau pengolahan lahan itu salah satunya juga bisa dengan penggunaan bahan organik, salah satunya dengan Iya. penggunaan asam Power Soil gitu nggih Pak nggih. Iya. Nah, mungkin ini Pak terakhir Pak, kalau dari Pak Makmur sendiri adakah pesan-pesan ke teman-teman di rumah Pak? Mungkin kata-kata atau motivasi ke teman-teman di rumah Pak? Oh, Atau kata-kata semangat buat teman-teman petani gitu monggo. ya untuk teman-teman petani jangan berharap kita akan panen kalau pengolahan lahan kurang bagus. Kunci utama faktor dalam keberhasilan dalam bertanam itu pengolahan lahan Mas, pengolahan. Nah, jadi dari pesan dari Pak Makmur sendiri untuk teman-teman di rumah jangan berharap panen gitu ya Pak Iya. dengan hasil yang melimpah kalau di penggunaan lahan itu ya tidak dimaksimalkan Tidak ya Pak karena dimaksimalkan. kunci dalam bercocok tanam gitu ya berbudidaya tanaman itu entah tanaman apapun itu di lahannya sendiri ya Pak ya. Jadi sendiri. kuncinya di lahan. Iya. Jadi untuk teman-teman di rumah mari kita benahi dan kita perhatikan lebih detail ya Pak ya untuk penggunaan lahan ya Pak karena di lahan sendiri juga sangat penting walaupun itu ada nanti ada perawatan ataupun penggunaan hama tapi di lahan itu juga merupakan salah satu pondasi ataupun kunci penting juga di dalam budidaya tanaman gitu Iya, Pak. betul. Nah, mungkin itu tadi teman-teman yang dapat kami sampaikan dari Pak Makmur dengan budidaya tanaman kacang panjang ya Pak nggih yang walaupun saat ini baru pertama kali tanam dan tanpa penggunaan lahan sama sekali, tanpa penggunaan pupuk dasar sama sekali, tapi untuk pertumbuhannya sangat bisa maksimal gitu Pak nggih. Nah, terima kasih Pak mungkin atas pengalaman-pengalaman yang dibagikan ke teman-teman, semoga bisa bermanfaat ke teman-teman di rumah dan bisa bermanfaat bagi Pak Makmur sendiri, khususnya bisa menjadi amal jariah buat Pak Makmur dan kami doakan untuk hasil panen kacang panjangnya bisa melimpah Pak, Iya. bisa menemukan harga yang maksimal gitu nggih Pak nggih. Nah, mungkin itu tadi teman-teman yang dapat kami sampaikan dari Pak Makmur dengan budidaya tanaman kacang panjang. Semoga yang kami sampaikan tadi bermanfaat dan mohon maaf bila ada salah kata maupun perbuatan dari kami. Semoga yang kami sampaikan bermanfaat dan kalau bermanfaat jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk tidak ketinggalan informasi dari kami. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.